Salam. Dari seluruh rangkaian bacaan ini disimpulkan dalam satu tema, disatukan di dalam doa. Disatukan di dalam doa. Kalau kita membaca seluruh surat Rasul Paulus, maka kita akan menemukan ada 40 kali Paulus berdoa untuk jemaat. Yang kita baca sekarang ini adalah doa keduanya. Karena di Efesus 1 dia juga berdoa. Ini doa keduanya. Doa keduanya ini ditujukan kepada jemaat di Efesus dengan sebuah harapan, dimulai dengan kalimat itulah sebabnya. Jadi ada alasan dia berdoa. Ada beberapa poin prinsip yang disampaikan Paulus dalam surat kepada jemaat Efesus di pasal 3 ini. Untuk lebih mendalami disatukan di dalam doa, maka saya akan menceritakan beberapa hal bagi kita. Yang pertama itu lagi dan tren sampai sekarang ungkapan orang orait labora. Orait labora itu bekerja dan berdoa. Kalau kita hitung-hitung sekarang itu yang mana yang lebih dahulu dilakukan orang? Berdoa atau bekerja? Itu kan dua ini, orait labora, bekerja dan berdoa. Ya kalau dibilang dua-duanya dikerjakan ya boleh juga. Tapi kalau misalnya yang paling didahulukan, berdoa atau bekerja? Bekerja baru berdoa. Itu rata-ratanya. Ya silakan Pak Tua. Kalau saya Pak Pendeta, sebelum bekerja berdoa. Setelah bekerja berdoa juga karena mengucap syukur. Iya. Bekerja, berdoa sebelum bekerja dan berdoa sesudah bekerja. Pokoknya kita sebut bahwa itu kelompok kecil. Sekarang, di zaman sekarang itu kelompok kecil yang berdoa dan bekerja. Secara umum itu pasti orang lebih dominan pada bekerja. Dan ada yang tren, bekerja dulu baru didoakan apa yang dikerjakan. Tinggal sedikit yang berdoa tapi tidak bekerja. Dulu ada begitu, berdoa dan tidak bekerja. Sekarang agak berbeda, bekerja dan kemudian didoakan apa yang dikerjakan. Ada juga model baru. Nah, ini terjadi karena apa? Karena sebenarnya kalau kita melihat menelusuri orait labora itu ada kata sebelumnya namanya lege orait labora. Sehingga terjadi kita tidak bisa memahami orait labora hanya dari dua kata, harus dari tiga kata. Lege orait labora. Lege itu baca, berdoa dan bekerja. Itulah kemudian banyak orang yang bekerja tanpa berdoa. Dan ada juga orang berdoa tanpa bekerja. Karena dia tidak tahu kenapa harus berdoa. Makanya Paulus di awal surat ini berkata, itulah sebabnya. Berarti seseorang berdoa itu ada alasannya. Kalau tidak ada alasannya, sulit untuk berdoa. Dan seseorang bekerja itu harus ada alasannya. Alasannya adalah lege. Harus dibaca dulu. Harus mengerti kenapa kita berdoa dan kenapa kita bekerja. Kita tinggal dua hal, berdoa, bekerja. Tidak mengerti kenapa berdoa, tidak mengerti kenapa bekerja. Ini. Jadi dasarnya adalah lege. Pemahaman kita tentang kenapa harus berdoa, kenapa harus bekerja, membuat kita berdoa dan bekerja. Tapi kalau itu hanya tradisi, hambur bibit harus berdoa. Selesai panen harus berdoa. Bekerja adalah bagian dari tradisi saja, tapi tidak ada makna dan pemahamannya. Sehingga dikatakan lege dulu, baca dulu, pahami dulu isi kitab suci, baru kita berdoa. Berkali-kali orang berkata, Pak Pendeta, kita ini sudah Kristen. Kerajaan Allah sudah milik kita. Kenapa hidup kita begini terus? Saya rajin berdoa dan juga bekerja. Tapi baca doa Paulus. Apa yang digambarkan Paulus ketika berdoa? Dia doanya tidak hanya semata untuk dirinya, tapi dia berdoa untuk seluruh jemaat. Dia berdoa tidak untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi dia berdoa untuk kepentingan yang lain. Terlalu sedikit orang yang berdoa untuk kesejahteraan kota. Padahal firman Tuhan berkata, berdoalah dan kerjakanlah kesejahteraan kota di mana engkau dibuang.
Kita kemudian selalu berpikir hanya diri sendiri yang kita doakan. Nah, ada juga doa yang egois, disatukan di dalam doa. Kalau saya ada di hari ini di sini menjadi seorang pendeta, itu bukan karena kemauan saya. Saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang pendeta. Ini cerita hanya untuk mengantar kita memahami firman Tuhan hari ini. Dulu tamat STM, saya mendaftar, saya jurusan listrik. Saya kemudian mendaftar di UKI Paulus dan lulus di elektro arus lemah. Karena memang hati sudah di situ. Saya tinggal di TC GKSS di Mandai di Asramakan. Selama 1 tahun saya di atas itu, saya hanya 2 kali ke kampus, selebihnya habis untuk main bola dan main karate. Hanya itu pekerjaan. Akhirnya ketahuan bahwa tidak kuliah ini anak-anak, dikasih pulang ke kampung. Saya pulang ke kampung, bapak saya kepala desa, nenek saya kepala dusun. Jadi saya dengan keluarga besar, saya menjadi penguasa di kampung, menjadi berandalan. Rambut saya panjang, telinga saya bocor, dan banyak hal-hal lain yang saya kerjakan sebagai anak-anak yang tidak terurus. Merasa tidak terurus. Pekerjaan cuma jadi agen mobil. Waktu itu masih mobil-mobil trek yang masuk. Tapi satu hal yang tidak pernah saya berhenti kerjakan, menjadi guru sekolah minggu. Setiap hari Minggu saya bangun lebih awal, rambut saya ikat, anting-anting saya lepas, saya mengajar sekolah minggu. Entah bagaimana kemudian niat saya tinggal mempersiapkan diri untuk menjadi pengganti bapak, menjadi kepala desa. Tapi entah bagaimana kemudian Tuhan bicara lain. Lalu suatu hari ada seorang pendeta yang ajak saya untuk kemudian sekolah pendeta, dan saya iakan. Saya sudah selesai jadi sekolah pendeta, saya memutuskan untuk tidak menjadi pendeta, kembali ke kampung dengan niat yang sama untuk melanjutkan kepemimpinan almarhum bapak saya. Tapi kemudian tiba-tiba saya dipanggil ke Jawa. Begitu juga sebenarnya saya kemudian lama menjadi tidak urus untuk menjadi pendeta, karena berpikir sepertinya saya tidak cocok menjadi pendeta, karena saya tidak bisa, alasan utama tidak bisa menyanyi. Tapi rencana Tuhan berbeda. Lalu kemudian ketika saya jadi pendeta, saya pulang kampung, saya dikasih kesempatan untuk melayani. Saya buka buku doa syafaat di 7 tahun yang lalu. Saya menemukan di buku doa syafaat hampir setiap minggu. Salah satu poin di buku syafaat itu adalah ada anak kami yang sekolah di STT Rantepau, semoga dia menjadi pendeta. Apa itu? Saya bilang ternyata saya menjadi pendeta bukan karena keinginan saya, tapi keinginan doa syafaat setiap minggu. Doa itulah yang kemudian saya pastikan bahwa doa itu yang kemudian mengubah hidup saya untuk kemudian menjadi pendeta. Itu satu cerita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa doa yang kita lakukan, yang kita doakan sekarang itu akan terjawab hari ini. 10 tahun kemudian baru saya menjadi pendeta. Dan waktu saya pulang, saya menemukan bahwa hampir setiap minggu catatan itu ada dalam setiap poin dalam doa jemaat di kampung di mana saya berasal. Kita harus percaya juga seperti itu, bahwa kalau kita tidak jemu-jemu mendoakan anak-anak kita, mendoakan siapapun, satu hari doa bisa mengubah segalanya. Dan itu terbukti di saya. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, kalau kita tidak lege ora et labora. Ada satu cerita, ini cuma cerita. Cerita ini namanya ilustrasi. Ada orang Kristen dikejar-kejar harimau. Karena sudah capek, terlalu jauh dikejar, terlalu jauh. Akhirnya karena capek dia putuskan begini, saya kira saya ini Kristen, kenapa harus lari terus? Kenapa takut sama harimau? Saya kira harimau ini ciptaan Tuhan. Kalau begitu saya memutuskan untuk, karena sudah tidak ada jalan lain, di depan ada jurang, di belakang ada harimau, dia duduk lalu katakan begini, saya kira Tuhan berkuasa atas segala isi bumi ini, termasuk harimau ini. Lalu dia lipat tangan dan berdoa. Dia berdoa supaya harimau itu tidak makan. Pada saat dia buka matanya, lama dia berdoa. Pada saat dia buka matanya, ternyata harimau itu duduk juga di sampingnya. Dia lihat harimau itu ternyata berdoa juga. Baru dia bilang, aman ini. Karena saya Kristen, harimau ini juga Kristen. Karena dia berdoa. Lalu ditanya harimau ini, cerita jangan dicari dalam kitab ini, ilustrasi saja. Ditanyalah harimau itu,
Berarti saya selamat ini harimau. Kenapa? Karena kamu Kristen, saya Kristen, harimau Kristen. Dia bilang, iya. Harimau itu bilang begitu, saya memang Kristen. Tapi kan biasanya orang Kristen sebelum makan berdoa dulu. Artinya Bapak tadi ini berdoa untuk diselamatkan, harimau ini berdoa, doa makan. Apa yang mau diceritakan dari sini? Bahwa dalam situasi yang hampir sama, orang bisa punya doa yang berbeda dan maksud yang berbeda. Bapak berdoa untuk keselamatannya, harimau berdoa untuk makannya. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa doa itu berkualitas? Tergantung dari legenya, tergantung dari bagaimana kita memahami kitab suci itu. Ada yang berdoa, doa makan, ada yang berdoa, doa untuk diselamatkan. Yang ketiga, ini bicara tentang iri hati. Ada orang yang berdoa dalam tuntunan iri hati, tidak menjadi satu kesatuan. Doanya katanya ditanya begini, Pak, apa yang ini ada pertengkaran antara dua tetangga yang tidak pernah selesai. Lalu Tuhan tanya, apa sebenarnya keinginan Bapak dalam hidup Bapak supaya permasalahan antara kalian bertetangga ini selesai? Silakan minta permintaan. Tapi catatannya begini, kalau Bapak minta satu mobil, maka tetangga Bapak akan mendapat 2 mobil. Dia pusing karena memang dia tidak senang sama tetangganya, dia hatinya jahat. Lalu dikatakan, apa ya kalau saya minta rumah, saya dapat rumah mewah, tapi tetanggaku akan dapat rumah 2 rumah mewah. Saya tidak mau. Lalu apa yang dia bilang? Karena tidak ada lagi, tidak paham firman Tuhan. Lalu apa yang dia minta? Dia bilang begini, karena didasari dengan rasa jahat, iri hati yang tidak, katakan begini, saya sudah dapat Tuhan. Apa itu? Saya minta mata saya sebelah buta. Kenapa bisa begitu? Dia bilang, kalau mata saya sebelah buta, berarti mata tetangga saya di sebelah akan 2 butanya. Bayangkan itu. Kalau kita tidak mengerti kenapa kita harus meminta, kalau proses meminta itu tidak didasari oleh firman Tuhan, tidak didasari cinta, maka kita mendengar doa orang di sana berbeda dengan doa kita. Kita berdoa agar damai sejahtera di bumi, kita berdoa agar tidak ada pertikaian, kita berdoa agar tidak ada pertengkaran. Orang lain berdoa dengan berbagai macam, meminta orang lain dikutuk dan seterusnya. Disatukan di dalam doa. Yang terakhir, 3 cerita ini menggambarkan bahwa doa itu harusnya bersikap berlaku umum. Itulah sebabnya setiap kita berdoa syafaat, saya selalu membacakan pokok-pokok doa. Kenapa? Karena itu adalah momen di mana kita saling mendoakan. Kita harus mulai dari diri kita sendiri, bahwa kita bahagia bersama dengan orang yang bahagia. Sebagai saudara, sebagai teman sekutu, kita harus berduka bersama dengan keluarga atau saudara-saudara kita yang berduka. Kita senang dan bersuka cita bersama dengan keluarga yang bisa naik pangkat atau yang bisa mendapat upah dari pekerjaannya dan lain sebagainya. Kita tidak boleh menjadi orang yang iri hati. Kita harus bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Kita harus bergembira dengan kegembiraan orang lain. Itu yang disebut dengan persekutuan. Jangan sementara doa syafaat pelan-pelan keluar. Jangan sementara doa syafaat izin karena yang lain tutup mata. Seharusnya di momen doa syafaat kita semua menutup mata, berdoa, mendoakan setiap hal yang disampaikan secara bersama, supaya kekuatan dari doa itu menjadi nyata. Ini juga bagian pastoral. Jadi kalau kita berdoa dalam doa syafaat, mari kita ambil bagian. Itulah sebabnya alasannya selalu diucapkan ini saja yang akan kita doakan, supaya kita mengambil bagian. Semoga firman Tuhan hari ini mengajari kita bahwa
kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus mengambil bagian juga mendoakan orang-orang lain, supaya kebahagiaan orang lain akan menjadi kebahagiaan kita. Jadi kalau kita rajin untuk berdoa untuk orang lain, pada saat orang lain sukses, kita menjadi gembira. Tapi kalau kita hanya fokus mendoakan diri kita sendiri, maka kebahagiaan orang lain menjadi ancaman bagi kita. Kita susah kalau orang lain bahagia, kita senang kalau orang lain susah. Tapi kalau kita berdoa agar orang lain bisa sukses, maka pada saat orang lain sukses, kita menjadi bergembira, kita menjadi bangga bersama, bersukacita bersama. Nampak sekali dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, khususnya dalam kehidupan berjemaat, kalau kita merasa bahwa itu sukacita bersama, maka kita akan tumbuh sebagai gereja yang diberkati. Tapi kalau terjadi persaingan yang tidak sehat, maka kita menjadi gereja yang adem-adem saja atau stagnasi. Alasan orang berdoa jelas berdasarkan firman Tuhan. Jangan tawar hati. Kenapa kita terus harus berdoa? Supaya kita tidak tawar hati. Doa tidak pernah menghalau badai, tapi doa memampukan kita menghadapi badai. Doa tidak bisa menunda kematian. Doa tidak bisa menunda kematian, tapi doa bisa membuat kita menghadapi kematian dalam iman dan pengharapan yang kuat. Saya ulangi, doa tidak bisa menghalau badai, tapi doa bisa menguatkan kita menghadapi badai sebesar apapun badai itu. Doa tidak bisa menunda kematian, tapi doa bisa membuat kita tegar dan kuat menghadapi kematian jika itu diperhadapkan kepada kita. Mari kita satu di dalam doa sebagai saudara dan saling mendoakan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan tak dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu doa Paulus untuk kita semua.